sudah. Kacamata baca sudah. Kacamata cool keren ini juga sudah. Apalagi yang belum ya? Shalom teman-teman. Kembali lagi di acara ibadah online King's Kid pada hari ini. Nah, teman-teman, bersama Kapten Kiki hari ini akan memuji dan menyembah Tuhan. Oke, hari ini Kapten Kiki mau mengabarkan Injil. Kapten Kiki hari ini mau naik kapal. Kalau dulu Kapten muntah-muntah karena Kapten kepusingan, mungkin kali ini Kapten gak pusing ya, semoga. Kapten hari ini mau mengabarkan Injil ke satu daerah. Kamu mau ikut? Kamu mau ikut? Kamu juga mau ikut? Jangan lupa, kita harus selalu mengabarkan Injil kemanapun kita berada. Oke? Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu, memuji dan menyembah Tuhan sambil naik kapal. Mau ikut Kapten Kiki naik kapal? Let's go! Kita pergi bersama. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu, Kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita harus berdoa Bapa kami. Yuk adik-adik, kita berdoa Bapa kami. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, tadi kita sudah selesai doa Bapa kami. Sekarang saatnya kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Nah adik-adik semua, kakak yakin adik-adik yang ada di rumah udah siap untuk menyembah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, menyembah Tuhan Yesus harus dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sangat menyukai anak-anak yang memiliki kesungguhan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, terlebih lagi dalam hal menyembah Tuhan.
Yuk adik-adik, kita menyembah Tuhan dengan serius. Adik-adik gak boleh main-main. Kita mau serius sama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Yesus, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di
kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau kalian sudah siap untuk memuji Tuhan, kakak mau ajak kalian buat bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu pujian berikut ini dengan penuh semangat ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Yuk, kita mau nyanyiin lagu dalam nama Tuhan Yesus sama-sama. Yang udah siap untuk memuji Tuhan, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yuk, lagi dari awal. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, kakak punya informasi yang menarik nih buat kalian. Nah, kalau kalian ingin tampil di ibadah online King Kids, kalian bisa nih untuk mengirimkan video kalian ke King Kids. Video apa aja sih yang bisa dikirimkan?
kalian bisa mengirimkan video kalian sedang menari, sedang menyanyi, sedang berdoa, sedang membaca Alkitab. Pokoknya apa aja deh yang penting kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti video yang terpilih akan ditampilkan di ibadah online King Kids minggu depan. Siapa yang mau? Kalau adik-adik mau, adik-adik bisa kirimkan video adik-adik ke nomor di bawah ini. Oke, sekarang kita sama-sama mau menyaksikan video penampilan dari teman kita nih. Udah penasaran kan? Nah, kita kasih tepuk tangan yuk sama-sama. Ikutin adik ini nyanyi ya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, hidup penuh tantangan, tak tolak pun dengan hidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak tolak pun dapat menolongku, tak tolak pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Duh, kenapa goyang-goyang gini ya? Kakak sekarang lagi ada di atas kapal nih. Ngeri banget kapalnya goyang-goyang terus. Nah, tapi meskipun kita sedang takut, kita harus percaya kalau kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Supaya kita lebih percaya lagi nih, kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Adik-adik ikutin kakak ya sama-sama memperkatakan Mazmur ini. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, tahu gak? Barusan kakak lihat keluar banyak pulau-pulau yang cantik-cantik. Indonesia negara kita memang punya banyak sekali pulau yang cantik-cantik. Tapi sekarang negara kita sedang dalam kesulitan nih. Banyak orang yang jatuh sakit karena corona. Kita sama-sama doakan bangsa kita tercinta ya. Adik-adik sama-sama arahkan tangan adik-adik ke layar di depan adik-adik. Tutup matanya, kita sama-sama berdoa buat Indonesia. Bapa kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu. Pada hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau pulihkan negeri kami Tuhan dari penyakit corona dan bebaskan kami juga dari krisis ekonomi. Kiranya Tuhan, Kau urapi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kiranya Kau sertai mereka, berikan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang tegas untuk kebaikan bangsa ini. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis paling depan untuk melawan virus corona. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat bagi mereka, supaya mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Untuk orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan, dengan kuasa bilur-bilur Yesus, Kau segera sembuhkan mereka dan pulihkan dengan sempurna. Juga Tuhan, kami mau berdoa buat orang-orang yang di rumah saja, buat anak-anak yang bersekolah dari rumah. Kiranya Tuhan, Kau pelihara juga mereka semua. Kiranya Kau berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi jiwa dan mental mereka. Juga Tuhan, Kau lindungi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa tetap sehat dan bisa tetap bertumbuh secara rohani, dan bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, astaga, adik-adik tahu nggak apa yang baru kakak lihat di sana? Ada bapak-bapak yang jatuh ke laut terus dimakan ikan besar. Ih, ngeri ya. Kira-kira gimana ya nasibnya bapak itu? Semoga dia baik-baik aja ya. Adik-adik penasaran nggak apa yang terjadi sama bapak itu selanjutnya? Kalau adik-adik penasaran, kita sama-sama dengerin cerita dari Kak Denok ya. Ih, ngeri banget. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Adeno. Apa kabarnya? Ayo, masih inget nggak? Kalau misalnya kakak tanya apa kabarnya, adik-adik jawab apa? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Karena kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita pasti menjadi anak-anak yang luar biasa, nggak biasa-biasa aja. Amin? Amin. Adik-adik, hari ini kita memasuki bulan ke-8, bulan Agustus. Nah, kalau di bulan lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ketaatan. Hayo, siapa yang udah taat? Taat sama Tuhan Yesus, taat sama orang tua, taat
sama aturan pemerintah. Hayo, siapa angkat tangan? Banyak ya ternyata ya. Nah, di bulan ini kita mau sama-sama belajar tentang pengharapan. Kita mau belajar berharap kepada Tuhan Yesus. Adik-adik mau? Oke, sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau sudah memberi kami kesehatan Tuhan Yesus sehingga kami bisa belajar firman-Mu pada hari ini. Tuhan, urapi telinga kami Tuhan, pikiran kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk bisa duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan ajar kami juga Tuhan untuk mampu melakukan setiap firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah.
Kali ini Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan sebuah video tentang tokoh Alkitab, yaitu siapa? Yang dimakan oleh ikan besar sekali. Siapa? Yunus. Nah, kita mau belajar hari ini tentang Yunus. Kalau kita lihat, oh Kak, Yunus tuh nggak taat. Bulan lalu kan kita belajar tentang ketaatan. Kita nggak bahas tentang ini adik-adik. Tadi kan Yunus disuruh kemana, kota mana sama Tuhan? Suruh ke kota Niniwe. Tetapi malah kemana? Ke Tarsis. Waduh, nggak taat ya Yunus ya. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama ketika Yunus dimakan ikan besar ya. Selama 3 hari loh adik-adik, Yunus berada di dalam perut ikan. Bayangkan adik-adik, di dalam perut ikan ada apa? Mungkin ada makanan-makanan sisa, makanan yang baru, mungkin ikan, kan namanya kan ikan besar ya. Makannya ikan-ikan kecil, makan macam-macam yang di laut. Udah gelap di dalam perut, terus apalagi bau ya kan. Banyak ikan-ikan, mungkin ikannya udah mati jadi bau banget. Terus apalagi kotor. Bayangkan adik-adik di dalam suatu ruangan yang gelap, terus bau banget, terus udah gitu kotor. Gimana tuh adik-adik rasanya? Kak, sebel banget ya, nggak suka gitu kan, benci gitu kan. Nah, apa yang dilakukan Yunus ketika Yunus 3 hari loh di dalam perut ikan besar? Dia nggak mengeluh loh adik-adik. Yunus nggak mengeluh, dia tidak, Tuhan kenapa kok aku ada di sini gitu kan. Tapi apa yang Yunus lakukan? Dia melipat tangannya dan berdoa. Yunus berharap kepada Tuhan Yesus dengan apa? Doa. Di dalam Yunus 2 katakan, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Yunus bilang begitu loh, di dalam kesusahan dia tetap berseru kepada Tuhan. Mau nggak adik-adik, walaupun adik-adik di dalam kegelapan, mungkin di dalam ruang gelap, bau, kotor, adik-adik masih bisa nggak berdoa? Masih bisa nggak memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam keadaan yang nggak baik-baik saja? Yunus ini bisa berdoa, padahal dalam keadaan di dalam perut ikan yang gelap, bau, kotor, tapi Yunus tetap berserah, berharap kepada Tuhan Yesus. Adik-adik mau melakukannya? Tetap berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin adik-adik. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang Yunus adik-adik? Pertama, Tuhan mendengar seruan orang-orang yang berharap kepadanya. Yunus berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, keluarkan aku dari perut ikan ini yang gelap, yang bau, yang kotor Tuhan. Ya, dia berseru-seru kepada Tuhan, ya kan, dia berharap kepada Tuhan. Kita juga belajar adik-adik, mungkin di masa pandemi ini kita nggak pernah keluar rumah, mungkin kita biasanya main di luar rumah, kita jangan dulu deh. Terus biasanya kita nggak pernah pakai masker, kita pakai masker, terus aduh nggak enak Kak pakai masker. Tapi apa? Kita tetap apa? Berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, tolong lalukan pandemi ini, percaya adik-adik.
suatu hari nanti pandemi ini akan selesai adik-adik. Tetap percaya, tetap berharap Tuhan selalu menyertai kehidupan kita seperti Yunus, ya kan? Nah, yang kedua apa? Berserah pada Tuhan dalam segala kelemahan. Di dalam perut ikan, Yunus lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain? Dia nggak punya alat tuh buat nusuk tuh perutnya misalnya. Nggak ada alat apapun. Mau apain? Mau grauk-grauk itu perutnya, nggak bisa juga. Dia berserah dalam kelemahannya. Kita juga begitu adik-adik. Di masa-masa ini adik-adik, mungkin kita lemah, tapi kita tetap berharap sama Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan itu luar biasa adik-adik. Nah, yang ketiga apa adik-adik? Mengandalkan kekuatan Tuhan saja dalam menghadapi ketakutan. Mungkin kita takut. Aduh, aku takut nih kena COVID, kena virus. Aku takut nih. Tapi apa? Di dalam ketakutan kita tetap berharap sama Tuhan. Seperti Yunus, dia tetap berharap pada Tuhan. Dan akhirnya apa? Ikannya memuntahkan dia. Bukannya orang yang membunuh ikan yang besar itu, tetapi apa? Ikan besarnya itu memuntahkan. Itu kan dari Tuhan adik-adik. Mujizat yang luar biasa loh. Dan kita percaya mujizat itu masih ada dalam kehidupan kita. Asal kita berharap berserah kepada Tuhan Yesus. Serahkan rasa ketakutan kita, rasa khawatir kita kepada Tuhan. Bisa adik-adik? Kita mau belajar ya, mulai hari ini tetap berharap kepada Tuhan dengan cara apa? Untuk berdoa. Kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Berdoa, Tuhan, aku hanya bisa berharap kepadamu Tuhan. Engkau jauhkan kami dari penyakit, dari virus Tuhan, dari segala kejahatan Bapa. Engkau juga ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau bisa memberikan mujizat kepada Yunus Tuhan, sehingga ikan besar itu memuntahkan dia ke daratan. Kita juga penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Mau terus berharap sama Tuhan? Siapa yang mau berharap sama Tuhan? Kakak juga mau terus berharap sama Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Kita tetap belajar ya, berharap kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan seperti Yunus Tuhan yang berserah, berharap kepada-Mu Tuhan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Kami juga mau Tuhan belajar untuk selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mujizat masih ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu yang sempurna ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Akhirnya selesai juga. Kamu juga sudah selesai? Hari ini Kapten Kiki baru selesai mengabarkan Injil. Kapten Kiki mengabarkan ke banyak orang. Kapten sangat senang dan luar biasa. Tuhan dipermuliakan selalu. Ya. Nah, Kapten tadi juga dapat berita. Nih, barusan. Kapten tadi dapat investigasi bahwa tadi kan ada orang yang dilempar dari kapal ya, Kapten dengar. Ketemunya ternyata di Niniwe. Sudah ketemu dia. Wah,
Seperti cerita hari ini ya ternyata ya. Cerita Yunus yang dimakan ikan besar dan ternyata dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, teman-teman, di dalam segala kesulitan kita harus selalu memiliki pengharapan yang begitu besar terhadap Tuhan. Tuhan pasti menyelamatkan kamu dan Kapten. Oke? Sampai di sini dulu ya hari ini. Kapten juga mau istirahat. Sampai ketemu minggu depan. Stay on tune and God bless. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.